Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami secara khusus boleh mengadakan satu kebaktian untuk mengingat bahwa pentingnya keluarga dalam kehidupan kami, karena keluarga juga adalah gereja yang pertama. Karena itu ingatkanlah setiap kami, fungsi kami di dalam keluarga dan bagaimana kami menjalankan keluarga. Dan di dalam bulan keluarga ini kami secara khusus ingin mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan. Karena itu pakai momen ke depan, bersuaralah bagi setiap kami, pakai hamba-Mu, dan agar setiap kami boleh sama-sama menjumpai Tuhan di dalam firman-Nya, mendengar suara Tuhan, dan boleh juga mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu sekali lagi kami menyerahkan momen ke depan, Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih. Hari ini tema yang akan kita sama-sama bicarakan yaitu bawalah anak-anak itu kepada Yesus. Let the children come to Jesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Yesus, kepadaku. Itu diambil dari Markus pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita ayat 13 sampai 16. Markus pasal yang 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi setiap kita Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Let the children come to me. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita mirip kondisinya dengan murid-murid saat itu. Kita itu sering kali menganggap anak-anak itu adalah figur yang mengganggu. Karena itu beberapa gereja itu selalu menyediakan tempat khusus untuk anak-anak, atau kalau perlu kita buang mereka ke seberang, yaitu ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu itu ada banyak guru-guru sekolah minggu yang adalah babysitter, agar anak-anak itu tidak mengganggu kita di ruang ibadah. Kita merasa ketika mereka itu bersama kita di ruang ibadah, kita tuh merasa agak terganggu. Apalagi ketika acara khusus seperti kemarin, tidak ada sekolah minggu, anak-anak harus bersama-sama kita dengan satu ruangan di ruang ibadah. Beberapa dari kita mulai komplain, merasa ruang ibadah tidak nyaman karena anak-anak itu mengganggu. Saya rasa ini juga yang terjadi pada para murid. Karena itu ketika kita melihat di dalam bagian pertama, mereka tuh juga sama. Mereka tuh menganggap anak-anak itu adalah figur yang bukan cuma mengganggu, tapi figur yang belum penting, belum ada gunanya. Anak-anak itu adalah sesuatu yang belum signifikan. Anak-anak bahkan di dalam beberapa konsep negara atau bahasa, mereka tuh mengatakan anak-anak itu belum sepenuhnya menjadi manusia. Karena itu perlu sekolah agar mereka bisa bekerja untuk apa? Agar menjadi manusia. Seringkali kita menganggap sekolah agar mereka menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah ketika dikirim sekolah sebelum menjadi manusia mereka bukan manusia? Karena dianggap mereka itu belum berguna, belum penting, mereka itu mengganggu. Itu juga yang dianggap murid-murid. Yesus itu sudah lelah. Yesus sudah seharian melayani, mengajar. Sekarang orang banyak itu membawa anak-anak kecil yang mengganggu dan tidak penting itu kepada Yesus. Ini kan cuman membuat Yesus itu makin stres, makin lelah. Karena anak-anak kecil itu toh belum mengerti firman Tuhan. Dibawa ke Yesus itu buat apa? Kalau bukan cuman untuk membuat Yesus itu lelah. Karena itu murid-muridnya itu memarahi mereka. Saya rasa ini bukan respon yang jahat. Ini bukan respon yang berlebihan. Saya rasa ketika kita ada di zaman itu sebagai murid Kristus, kita pun mungkin akan melarang orang banyak membawa anak-anak itu kepada Yesus. Seperti kita melarang anak-anak kecil masuk ruang ibadah, RKU, untuk datang kepada hamba Tuhan setelah hamba Tuhan khotbah karena dianggap mengganggu, tidak penting. Itu anak-anak yang dianggap selalu tidak penting, mengganggu. Tapi kita melihat bagaimana kemudian Yesus itu berespon.
Yang menarik, Yesus itu berespon, dia itu bukan melihat anak kecil itu mengganggu, dia justru kembali memarahi anak-anak tersebut. Dia mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena jangan menghalangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah, seperti anak-anak itulah, dia itu yang empunya kerajaan Allah. Yesus mengingatkan kita, respon pertama Yesus justru dia membuka diri lalu mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Let the children come to me. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kita diingatkan, anak-anak itu adalah titipan Tuhan pada kita. Bukan milik kita untuk kita titipkan pada Tuhan. Milik kita untuk kita titipkan kepada guru sekolah minggu. Saudara-saudara, beberapa orang itu menitipkan anak ke sekolah minggu itu ada dua macam, dua tipe. Yang pertama itu anak-anak dititipkan karena mereka menganggap anak-anak itu mengganggu dan tidak penting. Daripada saya tidak bisa beribadah dengan baik, anak-anak lebih baik dititipkan. Karena itu beberapa komisi pun, kalau kita tuh komisi selalu alasannya saya tidak bisa datang karena anak saya masih kecil. Dengan kata lain, anak saya masih mengganggu saya sehingga saya tidak bisa melakukan komisi, kelompok kecil atau pelayanan karena anak-anak masih mengganggu. Karena itu biasanya kita itu mengharapkan gereja itu mengentertain anak-anak kita, sehingga ketika saya itu datang komisi, misal pasutri, kita itu berharap saya komisi pasutri biar saya bisa fokus kasih penghibur anak-anak saya. Guru sekolah minggu suruh hadir, hibur mereka, seolah-olah guru sekolah minggu itu adalah babysitter. Kita titipkan mereka ke daycare yang dinamakan daycare rohani yang disebut sebagai sebutan sekolah minggu. Dan mereka itu dititipkan di sana agar kita nyaman di ruangan ini, kita bisa mendengar dengan fokus, kita tidak diganggu makhluk-makhluk itu, dan kita itu mulai merasa kita tidak lagi diganggu orang yang tidak penting. Ini macam pertama, orang menitipkan sekolah minggu, datang ke Pluit, berhenti di sana untuk menitipkan anaknya di seberang agar bisa nyaman di ruangan ini. Kita titipkan anak karena kita tidak ingin diganggu mereka. Ini macam pertama. Dan macam pertama seperti ini yang tanpa sadar membuat anak-anak kita itu ketika bertumbuh makin besar, mereka remaja, mereka mulai merasa lagi kami sudah tidak kecil lagi. Kami tidak perlu dititipkan lagi. Sehingga mereka tidak lagi merasa perlu datang ke gereja. Karena dari awal yang ditanamkan orang tuanya, gereja itu tempat penitipan anak, tempat penitipan saya. Karena kamu merasa terganggu dengan saya, kamu titipkan saya, sehingga saya tidak mengganggu kamu khotbah. Sekarang saya sudah besar, saya tidak perlu dititipkan. Saya bisa pergi kemanapun yang saya suka. Saya tidak perlu lagi datang ke gereja. Saya tidak perlu lagi harus hadir di gereja. Ini tipe orang yang pertama. Kita menitipkan anak-anak ke sekolah minggu tanpa sadar. Anak-anak itu milik Tuhan yang harusnya kita hantar di hadapan Tuhan. Kita harusnya berikan mereka kembali kepada Tuhan agar mereka berjumpa dengan Tuhan. Bukan dititipkan. Karena Tuhan itu bukan babysitter bagi mereka. Tuhan itu bukan jasa penitipan. Gereja bahkan sekolah minggu, remaja bukan jasa penitipan anak. Ini adalah satu tempat wadah untuk kita mendidik anak-anak itu dari dini berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita titipkan mereka seperti daycare, kita tidak merasa terganggu lagi oleh mereka. Mereka tidak lagi merasa perlu ke gereja. Mereka akan pilih lebih baik ke mall. Toh sama bedanya apa? Bedanya sama kan? Gereja kita juga kayak mall, ada kafenya, ada gymnya. Lalu apa bedanya di sini sama yang agak ke sana, yang di perempatan macetnya seperti itu, yang seberangnya mulai tutup? Apa bedanya? Apa bedanya kita dengan yang di seberang kali, yang dulu namanya Mega, yang sekarang tetap Mega tapi berubah nama? Apa bedanya? Kalau sama-sama seperti itu, kami tidak merasa perlu dititipkan lagi di gereja. Kami bisa pergi ke tempat lain. Kami pergi sama teman, kalian tidak akan lagi terganggu. Mereka mulai hilang dari hadapan kita. Mereka mulai merasa tidak penting ke gereja. Karena kami sudah besar, kami tidak perlu dititipkan. Ini sikap yang pertama.
Mereka merasa anak itu mengganggu. Karena itu saudara-saudara, ada seorang itu yang mengatakan, orang kalau punya 6 anak itu lebih gampang merasa puas daripada yang punya 6 juta US dollar. Kenapa? Karena orang punya 6 juta US dollar tetap kerasa kurang, tetap kerasa pengen lebih. Orang punya 6 anak tidak kerasa pengen lebih. Karena anak 1 aja udah bikin capek, 6 masih pengen lebih, cukup. Orang kalau sudah punya 6 anak kerasa enough, contentment. Tapi orang punya uang tidak pernah merasa konten, cukup. Karena anak dianggap mengganggu, tidak penting. Bahkan kita datang ke gereja, kita titipkan mereka. Tapi sikap kedua adalah dia menghantar anak. Datang ke sekolah minggu bukan dititipkan, tapi dihantar pada Tuhan. Karena kita sadar Tuhan mengatakan itu punyaku. Dia empunya kerajaan Allah juga. Meskipun kamu anggap tidak penting, tapi dia juga milik Tuhan. Titipan Tuhan yang diberikan pada kita. Hantar mereka kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kita tuh bedanya menghantar mereka sekolah minggu, bukan menitipkan mereka. Kita datang untuk memberitahu mereka, kalian sekolah minggu karena kalian perlu belajar dengan lebih fokus, lebih benar-benar tahu bagaimana guru sekolah minggu yang belajar, yang sungguh-sungguh tahu bagaimana mengajar anak umur segitu, yang ahli di bidangnya. Dia mengajar dengan tepat agar kalian punya dasar yang benar. Dan bedanya orang yang macam kedua ini, kalau pulang mungkin dia tanya sama anaknya, hari ini belajar apa? Dan dia mempercakapkan itu juga di rumah. Di rumah itu dia juga terus bertanya kepada anaknya, berusaha menanamkan, bukan cuma lempar tanggung jawab ke guru sekolah minggu. Kalau anaknya baik, belum tentu guru sekolah minggunya dikasih kamsyah. Tapi anaknya tidak baik, langsung kita kritik, kalian ngajar apa? Sampai anak saya jadi seperti itu. Saya dulu guru di sekolah. Ada 1 anak itu bandel hampir gak naik. Saya dilabrak sama orang tuanya. Dibilang anak saya jadi brengsek, itu kamu ajar apa? Saya bilang sama orang tuanya, anakmu umur berapa? Saya itu ketika ketemu sama anakmu itu, anakmu umur berapa? Oh, anak saya umur 12 misal. 12 tahun kamu ajar apa? Ketemu saya baru 1 tahun brengsek, kamu salahin saya. 12 tahun kamu itu yang bikin gitu, lalu kamu kirim ke kami. Harusnya saya yang tanya, kamu ajar apa? Kamu kirim ke saya lalu salah saya. Kamu ngajar dia apa? Kamu membesarkan dia dengan cara apa? Apakah kita itu masih tahu ini juga tanggung jawab kita? Ini dititipkan pada kita. Kita percakapkan itu di rumah. Kita itu ajar mereka menghidupi iman. Termasuk kita ajak mereka berdoa. Kita membangun mesbah keluarga. Saudara-saudara, saya itu membiasakan paling lambat jam 9 harus kumpul semua di kamar, sesibuk apapun kita doa. Mahasiswa saya tahu kalau mau asistensi tugas biasanya tunggu, ini saya doa dulu. Dikiranya dosennya sok rohani. Tapi itu waktu saya doa bersama anak. Doa, kadang-kadang saya kasih tahu beberapa hal, saya ajar mereka hal yang singkat. Tidak sampai 5 menit, tidak seperti khotbah. Dan disitulah saya itu mengajak mereka, mendoakan mereka, lalu kita tidur. Saya lanjut kerja, tapi kita berdoa bersama. Sikap yang kedua, kita bukan membuang mereka, menitipkan mereka, harap-harap mereka langsung besar-besarnya itu cinta Tuhan. Orang yang kedua adalah menghantar mereka dengan tahu, saya tidak bisa didik sendiri. Saya perlu hantar mereka di hadapan Tuhan agar mereka punya dasar, sehingga ketika kita kirim ke sekolah nanti mereka tidak mudah diombang-ambingkan. Berapa banyak orang itu yang ketika dikirim ke luar negeri langsung jadi rusak. Pernah ada seorang pemuda itu dikirim ke luar negeri, pulang-pulang langsung bawa vodka ditaruh di depan saya. Hamba Tuhan berani minum enggak? 40% tuh. Hamba Tuhan enggak berani kan? Minumnya cuma jus anggur aja waktu perjamuan kudus. Berani gak minum itu 40%? Boleh gak minum? Dibina susah payah di gereja. Pergi gak sampai setahun ke luar negeri, pulang-pulang seperti itu. Saya cuma bacakan Alkitab. Firman Tuhan, Paulus mengatakan semua boleh, tapi gak semua berguna.
Boleh nggak hamba Tuhan minum itu? Boleh. Tapi berguna nggak saya minum itu? Belum tentu. Taunya berguna atau enggak dari mana? Saya itu cinta Tuhan, saya minum. Membuat orang lain melihat cinta Tuhan, saya minum. Tapi kalau saya minum justru jadi batu sandungan, saya tidak minum. Saya minum justru orang-orang lain membuat saya melihat saya itu menjadi orang yang sembarangan di hadapan Tuhan. Lebih baik saya tidak minum, lebih baik saya pukul kamu sama botolnya. Lalu dia mulai diem, mulai nangis, mulai bilang dia goncang. Di luar negeri merasa lonely. Itu anak-anak kita. Titipan Tuhan. Adakah kita punya hati takut akan Tuhan? Didik anak gak mudah. Kita hantar mereka di hadapan Tuhan. Let the children come to me. Itu kata Tuhan. Itu respon Tuhan yang pertama. Lalu Tuhan memberikan respon yang kedua. Nah, ini responnya juga sama, aneh. Tuhan mengatakan, justru aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, biasanya kita itu yang disuruh menjadi model dan anak-anak itu belajar kepada kita. Tapi bagian yang kedua itu kita disuruh belajar. Kita harus belajar seperti anak-anak. Tapi jangan salah, bukan kekanak-kanakan, ini beda. Kita bukan disuruh belajar menjadi kekanak-kanakan, tapi kita disuruh belajar seperti anak-anak. Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Dengan kata lain, respon Yesus yang kedua, kita justru disuruh melihat anak kecil, belajar kepada mereka. Apa sih yang kita bisa pelajari dari anak kecil? Apa sih yang kita bisa pelajari dari anak yang kita anggap mengganggu dan tidak penting? Saudara-saudara, ketika kita punya anak-anak, kita tahu anak-anak itu ada hal yang kita itu bisa pelajari. Yang pertama, anak kecil itu adalah figur yang sangat rapuh, yang selalu bergantung pada orang tuanya. Anak kecil itu tidak bisa apa-apa. Dia tuh selalu kepingin nempel ke orang tuanya, bergantung pada orang tuanya. Dia merasa tidak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Dia bahkan merasa insecure kalau jauh dari orang tuanya. Kita tahu, ingat ketika mengantar mereka pertama kali sekolah. Dengan jarak 100 meter saja, dia nangis minta kita dampingi di sebelah dia. Anak-anak itu rapuh dan selalu merasa perlu bergantung. Tapi begitu makin besar, makin merasa sudah bisa, tidak perlu lagi bergantung pada orang tuanya. Nah, apakah kita yang sudah dewasa rohani, kita merasa tidak perlu lagi bergantung pada Tuhan? Atau kita sampai hari ini masih merasa perlu bergantung pada Tuhan? Kita belajar pada anak-anak karena anak-anak itu terus merasa perlu bergantung pada Tuhan. Apakah kita masih perlu bergantung pada Tuhan? Saudara-saudara, saya itu kalau menghitung file di komputer saya itu semester ini diminta mengajar di kampus itu homiletik. Homiletik itu ilmu berkhotbah. Ketika saya ngajar khotbah ditanya sama mahasiswa, Bapak itu sudah berkhotbah berapa kali ngajarin kami? Kalau kita lihat di file di komputer, file saya selalu rapi. Saya hitung-hitung tuh 1000 khotbah, 10 tahun pelayanan di GKY aja sudah ada. 10 tahun pelayanan di GKY, 1000 khotbah sudah ada. Tapi saya setiap kali maju khotbah selalu stres, tidak berani makan. Karena kalau makan, stres, batuk, pasti muntah. Sampai sekarang saya tetap grogi setiap kali khotbah. Meskipun orang bilang gak percaya kalau maju tidak kayak orang grogi, malah kayak orang galak. Sebenarnya saya kalau ngomong terlalu cepat itu katanya tanda grogi. Makanya khotbah selalu cepat, apalagi hari ini disuruh lebih cepat lagi. Tidak apa-apa, orang grogi seneng dapat message seperti itu. Disuruh lebih cepat lagi, amin. Tapi saya pertama kali pergi ke kampus, saya berharap groginya bisa hilang. Saya belajar agar saya bisa khotbah dengan lebih baik. Tapi ternyata dosen khotbah saya juga sama-sama orang tukang muntahan. Akhirnya saya bilang saya salah pilih kampus. Sampai sekarang ini kita berdua tukang muntahan, malah berdua disuruh ngajar mendampingi Pak Yakub. Buat apa Pak Yakub minta didampingi 2 orang tukang muntahan ketika khotbah? Tapi saya percaya satu hal,
Saya sekarang tidak minta muntahnya diambil. Karena itu satu part untuk mengingatkan saya bergantung pada Tuhan setiap khotbah. Mau ribuan kali, ratusan kali, kita ini pengemis rohani. Setiap khotbah minta pada Tuhan, Tuhan besok mau khotbah sampai sekarang gak yakin. Terus minta, terus bergantung. Itu anak-anak. Sampai sekarang saya masih tetap ingin jadi seperti anak-anak setiap kali maju khotbah. Terus minta, bergantung. Karena saya tidak mungkin bisa sendiri tanpa Tuhan yang mampukan. Ini anak-anak. Anak-anak itu selalu bergantung. Tuhan minta belajar, kamu harus seperti anak-anak ini. Karena kita semakin dewasa sudah tidak perlu bergantung lagi pada Tuhan. Apalagi sudah pelayanan, sudah jadi majelis, jadi hamba Tuhan. Masihkah berdoa? Masihkah bergantung? Anak kecil tetap bergantung. Tuhan bilang tanpa kita belajar seperti mereka, bergantung, kita tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita bukan diminta untuk belajar seperti anak kecil yang polos. Dalam tanda kutip itu lugu. Lugu itu kan kalau bahasa Surabaya itu singkatan. Lucu-lucu goblok itu lugu. Anak kecil itu lugu, yang kita pelajarin itu lugunya. Bukan itu. Tapi bergantungnya. Anak kecil itu terus bergantung. Kita bukan diminta untuk lugu seperti mereka, tapi bergantung seperti mereka. Yang kedua, anak kecil bukan cuma bergantung. Anak kecil itu juga tulus, murni, jujur. Itu anak kecil. Bahkan anak kecil itu tidak pernah bosan, tidak pernah merasa sungkan, tidak pernah merasa gengsi. Dia tuh cukup dihibur satu hal, terus menerus terkagum dengan hal itu. Contohnya, setiap kali kita pulang, selalu anak kecil tuh menyambut seperti kita tuh baru pulang, baru pertama kali ketemu mereka. Setiap kali kita tuh baru buka pintu sudah papa lari, lalu nyambut kita. Lalu setiap kali kita ajak mainan kukba, pikebu, tidak pernah bosan, selalu tertawa. Dia selalu terkagum dengan orang tuanya, terkagum dengan figur yang dia itu bergantung padanya. Anak kecil tidak pernah merasa bosan, tulus, dia jujur suka, dia akan ekspresikan sukanya itu. Dia tidak suka, dia bilang tidak suka, jujur, dan dia tidak pernah gampang merasa bosan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dari kita yang masih suka membaca kitab suci tanpa bosan? Atau jangan-jangan kita tuh sudah mulai, ayat itu sudah tahu mau ngomong apa. Sudah tidak terkagum lagi, sudah tidak terkesan lagi. Kita tidak lagi merasa tergetar. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita terkagum lagi dengan Tuhan. Nah kalau seperti itu, bagaimana kita masih bisa punya antusias beribadah pada Tuhan? Anak kecil itu tulus, murni, gampang dikesankan, tidak mudah bosan. Itu anak kecil. Dia itu mudah sekali untuk kagum dengan orang tuanya. Karena itu ada satu dosen saya, Ibu Inawati Teddy. Dia tuh mengatakan dia tidak punya anak. Dia mengatakan kalian yang punya anak coba lihat. Umur berapa anakmu berhenti menyambut kamu. Kadang-kadang anak kita makin besar sudah tidak lagi merasa antusias menyambut kita pulang. Merasa itu sudah konyol untuk dilakukan. Kekanak-kanakan. Lalu dia mulai berhenti antusias, berhenti jujur, berhenti menyambut kita pulang. Tidak lagi antusias. Akhirnya Bu Ina itu bilang, lebih baik punya anjing bukan? Sampai umur berapa tetap antusias nyambut kita. Tidak pernah bosan nyambut kita. Saya mikir ya tidak juga dong. Tetap lebih baik punya anak. Tapi bagaimana mendidik anak untuk terus punya hal itu. Saudara-saudara kita ini seringkali tidak konsisten didik anak bukan? Pertama kali punya anak masih kecil diajar cepet-cepet ngomong, cepet-cepet jalan. Ketika sudah lancar jalan, lancar ngomong, diam kamu. Cerawat, duduk, gak boleh banyak ngomong. Kita gak konsisten. Mereka akan merasa, ini papaku gimana sih? Dulu suruh cepet ngomong, sekarang terlalu banyak ngomong. Diam. Dulu suruh cepet-cepet jalan, sekarang gak boleh pergi luar. Duduk di rumah, gak konsisten. Mari kita nikmati hantar mereka di hadapan Tuhan. Dan belajar bagaimana kepolosan mereka itu. Kita harus belajar pada mereka. Masih punya kepolosan itu di hadapan Tuhan. Kepolosan dalam pengertian bukan lugu tadi. Tapi tulus, jujur. Kita ngerasa gak ngerti, bilang gak ngerti.
kerasa kecewa, ungkapkan kekecewaan pada Tuhan. Tapi jangan tidak jadi percaya pada Tuhan. Terus bergantung, tapi terus bicara dengan jujur. Itu anak-anak. Kita lihat bagaimana mereka itu jujur. Dia mengungkapkan semua isi hati pada kita. Lalu gampang lagi terkesan pada kita. Dia marah, tapi sesudah marahnya hilang, dia suka lagi sama kita. Cari lagi kita. Nangis kalau kita pergi. Senyum kalau kita pulang. Meskipun kadang-kadang kita marahin mereka. Itu anak-anak. Punyakah kita masih hati seperti itu ketika berjumpa pada Tuhan? Jadi Yesus itu mengatakan, anak-anak itu bukan figur yang mengganggu. Itu titipan dari saya, berkat dari saya. Didik mereka di dalam Tuhan. Titipan yang untuk kita tuh bawa pada Tuhan. Dan justru kita belajar bagaimana kepolosan mereka, kejujuran mereka, kebergantungan mereka. Kita belajar. Disitulah kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan tutup bagian ini. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus memberkati anak-anak itu meskipun dianggap mengganggu dan tidak penting. Karena dia punya kebergantungan, ketulusan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Didik mereka, hantar mereka di hadapan Tuhan. Agar mereka juga bisa memiliki terus kebergantungan, ketulusan, dan kita juga belajar. Kita juga punya menjadi model orang tua yang juga bergantung pada Tuhan, punya ketulusan, kekaguman pada Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur jika Tuhan itu boleh mempercayakan kami keluarga. Ketika kami dipercaya untuk memiliki anak, biarkan kiranya setiap kami sadar anak itu bukan kutukan, bukan hal yang mengganggu dan merepotkan kami, tapi ini adalah titipan. Karena banyak orang yang belum diizinkan punya, tapi beberapa dari kami diizinkan punya. Apakah kami mensyukuri hal itu dan menyadari anak itu titipan dari Tuhan untuk kami hantar di hadapan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang campur tangan untuk bersama dengan kami membesarkan mereka. Dan kami juga diingatkan justru agar kami juga bisa belajar seperti anak-anak. Sehingga ketika kami melihat mereka, kami sadar anak-anak yang terus bergantung dan punya kekaguman, ketulusan, kemurnian hati di hadapan Tuhan. Dan biarkan kiranya kami juga menjaga hati kami yang seperti demikian. Dan jika ada dari kami yang sampai saat ini belum berkeluarga atau belum diizinkan memiliki anak, kami percaya ada orang-orang di sekitar kami yang juga Tuhan percaya untuk kami itu titipkan, didik. Karena itu biarkan kiranya setiap kami juga boleh terus menjadi model yang bergantung pada Tuhan dan memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Karena itu pakai setiap kami, ingatkan kami di bulan keluarga ini. Karena gereja adalah keluarga. Gereja itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Biarkan kiranya setiap kami boleh menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan, agar gereja ini boleh menjadi gereja yang sehat di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.